Istana mulai waspada, Anies Baswedan diminta untuk hentikan Formula E. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Bambang Susatyo dan seluruh jajaran IMI. Anggota DPRD DKI Jakarta Joni Simanjuntak menilai penunjukan tersebut sebagai tanda bahwa Anies tidak percaya diri. Mau mendengarkan orang lain, ya sekarang ketika sudah mulai kepepet, didapuklah ya kedua orang ini yang kebetulan punya jabatan politis, satu ketua MPR, satu anggota DPR dari partai pendukung Pak Jokowi. Dengan mereka ini mencoba melakukan pendekatan kepada Presiden agar ajang Formula E ini mendapat dukungan. Formula E ini merupakan temuan dari BPK yang sekarang sedang ditelusuri oleh KPK apakah ada unsur korupsi di dalamnya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Ketua Umum Relawan Penggerak Jakarta Baru atau RPJB Pitono Adi mendesak Anies Baswedan agar menghentikan gelaran Formula E. Hingga KPK tuntas menelusuri dugaan tindak pidana korupsi di balik persiapan kegiatan tersebut. Menurutnya, Formula E masih menjadi polemik lantaran tengah diselidiki tindak pidana korupsi oleh KPK. Melansir dari Warta Ekonomi, Pitono menjelaskan Formula E memang terlihat jelas terdapat masalah sejak awal hingga terendus KPK. Selain itu, Presiden Jokowi pun turut diminta untuk menentukan lokasi gelaran balap mobil listrik tersebut. Melansir dari Warta Ekonomi, Pitono menjelaskan Formula E memang terlihat jelas terdapat masalah sejak awal hingga terendus KPK. Selain itu, Presiden Jokowi pun turut diminta untuk menentukan lokasi gelaran balap mobil listrik tersebut. Menurut Pitono, pemerintah pusat tidak perlu ikut campur terkait gelaran Formula E yang bermasalah, kecuali dalam hal memberi rambu tentang tempat yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat yang tidak boleh digunakan seperti Monas dan GBK. Sementara itu, Pitono menduga pemerintah pusat bersiap untuk waspada terkait wacana Presiden Jokowi menentukan lokasi Formula E. Sebab, kata dia, Anies Baswedan terlihat memang ingin memanfaatkan situasi politik. Memang menjadi tanda tanya besar saat program milik Pemprov diserahkan serta-merta ke Presiden. Bahkan upaya ini dilakukan oleh Ketua MPR Bamsud dan juga CEO founder Formula E Alberto Longo. Seperti diberitakan oleh Detik.com, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo menuturkan 5 calon venue balap ini akan diajukan ke Presiden Jokowi. Sebelumnya, senada dengan Bamsud, Alberto juga mengungkap hal yang sama. Seperti dilansir dari berita1.com, pihak VIO kata Alberto akan melakukan feasibility study di 5 lokasi alternatif yang sudah ditetapkan, yakni Pantai Indah Kapuk atau PIK, daerah sekitar Jakarta International Stadium atau JIS, Sudirman, G-Expo Kemayoran, dan Ancol. Menurut Alberto, keputusan terakhir terkait lokasi penyelenggaraan Formula E adalah Presiden Joko Widodo. Terkait kewaspadaan pemerintah soal Formula E, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Imam Mahdiah juga meyakini pemerintah pusat tengah mengawasi pembayaran komitmen fee yang dilakukan sejak 2019. Seakan mencium ada yang tidak beres, pemerintah melalui staf khusus Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Valdo Maldini membantah bahwa venue Formula E akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan penyelenggaraan Formula E menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, bukan Presiden. Sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi ranah Pemprov DKI. Oleh karena itu, segala hal yang terkait penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov. Ini adalah sinyal keras dari pemerintah bahwa mereka tidak akan terlihat apalagi bertanggung jawab terhadap apapun yang terkait dengan Formula E. Pemprov DKI yang harus bertanggung jawab. Saya bingung kenapa penentuan venue Formula E harus diputuskan Jokowi. Awalnya saya berpikir pasti ada manuver politik yang sedang dimainkan. Entah itu minta dukungan secara halus atau malah minta dana tambahan atau menyerahkan penanganan ke pemerintah pusat. Selain itu, ada kabar panitia Formula E Jakarta berencana beraudiensi dengan KPK untuk menghindari potensi korupsi terhadap penggunaan anggaran. Ini juga sangat membingungkan, karena KPK sedang mengusut kasus ini dan setidaknya tidak boleh ada yang berusaha intervensi dengan cara apapun, termasuk audiensi. Sejauh yang saya tahu, KPK sebaiknya tidak bertemu dengan pihak-pihak yang sedang dalam pemeriksaan oleh KPK untuk menghindari adanya kecurigaan. Misalnya KPK usut kasus saya, lalu saya ajak KPK ketemuan. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Pasti kalian berpikir negatif dan curiga kan? Jujur, Formula E adalah polemik yang sangat murahan sekaligus sangat panjang.
Terbukti banyak sekali keanehan yang tidak terjawab. Intrik dan akrobat berbau politik sangat banyak sekali. Semoga saja kasus Formula E ini bisa mengungkap borok Anies beserta gerombolan busuk di belakangnya, termasuk geng Chaplin. Mereka yang memeras uang negara demi ambisi pribadi dan kelompoknya sudah semestinya menanggung akibat perbuatannya. Jangan sampai pemimpin jujur seperti Jokowi yang disuruh mencuci piring perbuatan busuk mereka, apalagi jadi kambing hitam dosa-dosa berjamaah. Bagaimana menurut Anda? Arief Puyono dan Irma Nasdem debat panas soal Anies Baswedan di 2024. Politik identitas tidak pantas pimpin NKRI. Titik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Dari mana? Kok katanya sekian triliun, kemudian sudah dikembalikan sekian, terus ada indikasi dibuat bancaan pesta pora pejabat DKI. Nah, sekarang kami bukan memberikan panggung kepada Pak Anies, tapi kami memberikan kehormatan kepada tuan rumah untuk bisa membuka rakernas, karena beliau adalah tuan rumah di sini di DKI. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Politikus Gerindra Arief Puyono berdebat dengan Irma Suryani Caniago dari Partai Nasdem tentang kans Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dilansir dari CNN Indonesia, perdebatan dimulai usai Arief menyebut Anies Baswedan tak bisa jadi presiden karena bukan berasal dari suku Jawa. Kata Arief, saya juga percaya tentang kata-kata leluhur orang Jawa dan harus Jawa presiden Indonesia. Itu nggak bisa Sandiaga, bukan Jawa. Anies setengah Jawa, setengah Timur Tengah. Arief beralasan suku Jawa memiliki populasi terbesar di Indonesia. Orang Jawa, kata dia, akan memilih pemimpin yang berasal dari suku mereka. Pendapat itu didebat oleh Irma. Ia tak sepakat dengan klaim dari Arief Puyono tersebut. Menurutnya pendapat seperti itu tidak layak untuk disebarluaskan. Irma beranggapan ini seperti mendikotomi orang Jawa. Presiden harus orang Jawa, karena ini nanti akan mencelakai orang Jawa sendiri. Seolah-olah orang Jawa menjajah Indonesia. Menurut Irma, itu tidak boleh terus disampaikan kepada publik. Irma menyampaikan Indonesia bukan hanya milik suku Jawa. Dia menegaskan Indonesia milik setiap orang yang tinggal dari Sabang hingga Merauke. Dia mengatakan pemimpin Indonesia dipilih karena dianggap punya kemampuan. Irma tidak sepakat dengan anggapan presiden dipilih karena asal suku. Memang Indonesia ini milik semua orang dan juga suku, namun tidak dengan orang yang menggunakan politik identitas untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, macam Anies. Kilas balik sebentar. Anies Baswedan memang sudah cukup lama berambisi menjadi orang nomor 1 di negara ini. Publik menangkap tepatnya sejak yang bersangkutan ikut konvensi Partai Demokrat pada tahun 2013 dan 2014. Saat itu ada 11 tokoh dan Anies salah satunya. Dan pemenangnya Dahlan Iskan yang memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi. Akan tetapi konvensi tersebut hanyalah sebatas show force saja. Faktanya, Pilpres pada tahun 2014 nyatanya hanya Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang naik pentas. Dan dari 10 tokoh di atas, hanya Anies Baswedan yang masih bertahan di pentas nasional sampai saat ini. Anies setelah gagal konvensi Partai Demokrat bergabung di tim sukses Jokowi pada Pilpres 2014. Sebagai ganjarannya sesaat setelah Jokowi menang, Anies didapuk menjadi Menteri Pendidikan. Tapi sayang, ambisi Nyapres rupanya terus membara di dalam dada. Disinyalir selama menjadi Mendikbud justru digunakan untuk bangun network, sehingga dipandang tidak sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin memiliki formasi para pembantu yang fokus untuk negeri, bukan untuk kepentingan pribadi. Bahkan pada pilgub yang diikuti oleh Anies Baswedan, politik identitas begitu kental. Sasarannya, Ahok yang memang beragama Nasrani plus keturunan Tionghoa atau Cina. Dan ketidaksukaan terhadap Ahok dibangun secara brutal sampai akar rumput. Puncaknya, pidato Ahok di Kepulauan Seribu menjadi pemicu. Narasi dibuat dengan berbagai macam variasinya, di-blow up dengan dahsyat. Singkat kata, Ahok kalah dan sampai akhirnya masuk penjara setelah demo berjilid-jilid oleh sekelompok ormas dan juga gabungan dari berbagai elemen masyarakat yang sudah terbakar nalarnya selain isinya kebencian. Miliaran duit rakyat menguap sia-sia tiap kali mereka demo untuk biaya pengamanan. Anies Baswedan pun mulus dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017. Dengan senyum rekah, pidato pertamanya membuat kontroversial dengan menyebut pribumi.
akhirnya menjadi viral di mana-mana. Seolah Anies sedang menarasikan jika naiknya dia menjadi gubernur dipahami kesuksesannya mengalahkan non-pribumi yaitu Ahok. Entah apa yang ada di benaknya. Anies dengan sangat pede bicara pribumi. Padahal seluruh dunia juga tahu kalau wajah Anies Baswedan bukanlah orang Melayu atau orang Indonesia, tapi wajah Arab. Atau dengan kata lain, keturunan Anies bukan mencerminkan isi pribumi. Kendati belakangan ada survei atau penelitian jika orang Indonesia campuran dari berbagai ras, tapi terlepas dari apapun itu, wajah Anies kental dengan Arab. Titik. Kejadian di Pilgub DKI Jakarta mungkin justru menjadi karma buat Anies Baswedan. Siklus akan berulang, politik identitas akan menghantam Anies dan juga timnya. Faktanya Anies nenek moyangnya keturunan dari kaum Hadramaut Yaman. Dan ini tidak perlu diperdebatkan karena faktanya memang demikian. Melalui sisi ini, Anies dan tim sudah kalah secara psikologis. Jika lawan politik atau para pendukung tim lawan gaungkan, katanya tidak pada warga keturunan, habislah Anies. Sebagaimana dulu tim suksesnya saat Pilgub DKI Jakarta mengangkat soal latar belakang Ahok dengan Jena, Kristen, kafir, babi, dan segala macamnya. Selain itu, kedekatan Anies Baswedan dengan ormas terlarang juga menjadi salah satu jalan sulit bagi Anies Baswedan dan timnya. Anies diketahui sangat dekat bahkan merangkul kelompok-kelompok yang selama ini sering dianggap membuat gaduh di tengah rakyat. Kelompok seperti XFPI dan turunannya menjadi bukti. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anies mulai menjaga jarak dari kelompok 212, bukti bermanuver hanya untuk ngebetnya pras, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan telah menghadiri acara reuni 212 yang dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis 2 Desember 2021. Dilansir dari Kompas, Anies lebih memilih menghadiri acara penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Ia terlihat hadir dalam acara yang diinisiasi Permodalan Nasional Madani atau PNM pukul 10.15 waktu Indonesia Barat pada Kamis, saat sebagian masa 212 sudah berkumpul di sekitar Patung Kuda. Ini adalah kedua kalinya secara berturut-turut Anies tak menghadiri acara yang digelar setiap tanggal 2 Desember itu. Anies juga tak hadir saat reuni 212 digelar secara virtual tahun lalu. Padahal pada reuni tahun-tahun sebelumnya, Anies selalu hadir di tengah-tengah kelompok massa yang telah mendukungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Anies terlihat mulai menjaga jarak demi kepentingan Pilpres 2024. Jangankan hadir, bahkan tahun ini izin acaranya saja tidak dikasih. Ujang menilai langkah Anies menjaga jarak dari kelompok 212 ini adalah suatu langkah politik yang wajar, sebab kedekatan dengan kelompok 212 yang selama ini kerap diidentikan dengan kelompok Islam garis keras bisa merugikan Anies. Jika Anies masih dekat-dekat dengan 212, dia akan dituduh radikal oleh lawan politiknya. Apalagi jumlah massa pendukung dan simpatisan gerakan 212 juga tidak signifikan untuk kancah politik nasional. Pada 2016 silam, Anies boleh jadi diuntungkan dengan gerakan kelompok itu yang menuntut Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama di penjara atas penistaan agama. Namun Ujang menilai lanskap politik nasional akan sangat berbeda. Oleh karena itu Anies terpaksa melupakan kelompok yang sudah berjasa membawanya ke kursi DKI 1. Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayatno menilai kedekatan Anies dengan kelompok Islam tertentu membuat elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu stagnan. Anies tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang kelompok Islam tertentu. Memang solid pendukungnya, tapi tidak bisa melebar kemanapun karena kelompok lain agak sulit untuk merapat. Wajah agamanya terlampau dominan. Oleh karena itu Adi menilai wajar jika belakangan Anies berupaya memoles dirinya agar terlihat pro keberagaman. Ini ditunjukkan Anies saat bertemu dengan Ketua Perwakilan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Marzuki Mustamar. Adi menilai kunjungan itu merupakan hasil kalkulasi politik yang matang karena selama ini Anies dianggap hanya mewakili basis pemilihnya di Pilkada Jakarta 2017 yang syarat politik identitas. Berbeda dengan basis Nahdliyin atau warga NU yang selama ini memang punya tarikan mazhab yang agak beda dengan basis pemilih Anies.
Menurut saya, Anies ini percuma melepas atau melipir untuk menjauh dari kelompok radikal ini, karena hal tersebut sudah menjadi momok bagi Anies, sudah melekat bagai benalu di tubuh Anies. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jika ambisi Anies ini tidak main-main, dan orang yang berambisi itu ternyata tidak punya rasa malu. Baunya pun sudah tercium bahwa sikapnya tersebut hanya untuk memuluskan jalannya di panggung Pilpres 2024 nanti. Maka tidak salah jika kemudian ia lebih memilih meninggalkan, lebih memilih lepas tangan dengan masalah di DKI Jakarta yang warganya sedang kesusahan karena kebanjiran. Dan Anies lebih memilih berusaha naikkan popularitas dan juga elektabilitasnya dengan manisnya kata-kata, kebohongan-kebohongan yang diumbar tanpa rasa malu sedikit pun. So, manuver Anies hanyalah sesaat menjadi kembang lambe, karena bagaimanapun masyarakat akan tetap memandang Anies didukung oleh kelompok-kelompok radikalis dan fundamentalis. Sedang upayanya mengambil jalan memutar dan seolah lepas dari kelompok itu cuma lip service. Bagaimana menurut Anda?